Iya, bener. pada masanya. Waktu itu gimana sih Mas Patra tuh kayak apa sih Mas cerita sedikit tentang Patra kita semua karena kita tahu zaman Patra seperti ini. Ya dulu banyak lika-likunya ya, up and down Patra tuh kegiatannya. Dulu ada namanya bikin buletin apa gitu, saya lupa namanya. Terus hilang. Terus kadang-kadang ada kelompok-kelompok gitu kan, misalnya pemilihan ketua himpunan, si A kelompok dukung si B gitu kan, si A. Nah, begitu yang jadi si A, kelompok si B berusaha untuk kurang mendukung. Nah, jadi up and down gitu. Nah, kira-kira gitu zaman waktu itu. Terus juga politik saat itu kan cukup zaman-zaman itu kan Pak Harto masih memimpin gitu ya. Nah, kita ingin semangat reformasi dan sebagainya. Kita merasa kampus itu ingin bebas gitu loh. Nah, zaman saya itu zaman NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus, karena dinilai kampus itu disusupi unsur-unsur politik waktu itu. Nah, sehingga kita sering sekali ada mimbar-mimbar bebas di kampus dan sebagainya. Nah, akhirnya pada saat saya menjadi ketua himpunan itu, waktu itu ada Menteri Dalam Negeri datang ke ITB, ada acara wisuda atau kalau nggak salah itu. Mahasiswa protes, walk out. Karena waktu nuansanya kita tuh tidak mau ya kayak jadi apa istilahnya tuh diatur-atur sama pemerintah. Kesannya tuh mohon maaf kayak kita jadi bebek mengikuti kebijakan pemerintah gitu loh. Nurut sana sana. Kita tidak mau waktu itu ya, zaman waktu itu ya. Nah, sehingga walk out, bakar-bakar ban gitu, menolak Menteri Dalam Negeri, akhirnya malah kita dikucilkan kan waktu itu kan. Kampus sempat 2 minggu mogok kuliah. Nah, di saat itulah kampus yang tadinya setiap minggu banyak kegiatan spanduk kan rame itu kan tiap Sabtu Minggu. Ini sepi kayak kuburan gitu. Saya merasa wah prihatin, oke deh. Saya mau jadi dulu namanya FKHJ. Kalau sekarang mungkin ketua Dewan Mahasiswa zaman dulunya ya. Udah saya mau di situ. Nah, akibat peristiwa itu kan ada beberapa mahasiswa ITB yang dipenjara kan. Penjara, dikeluarkan dari ITB. Nah, saya bilang bagi dua deh. Oke, saya melanjutkan kegiatan kampus. Saya hidupkan lagi kampus. Teman-teman yang lain ngurusin teman-teman yang ditahan gitu. Nah, beberapa mereka yang ditahan sih ada yang jadi pejabat juga di zaman-zaman SBY kemarin. Bahkan sekarang ada yang jadi juru bicara kepresidenan kan, si Fajrul, si Densi dulu, Jumur Hidayat kan ketua BNP 2 TKI, ada anggota DPR. Banyak teman-teman aktif saya itu yang sekarang masih eksis gitu ya. Nah, itu zaman saya kayak gitu. Jadi saya akhirnya buat anggaran dasar dan rumah tangga organisasi kemahasiswaan gitu di kampus. Nah, belum selesai, saya keburu lulus. Kan saya lulus 4 tahun kan. Jadi, jadi gini aja sih. Sebetulnya kan saya angkatan 84 di Politeknik Mesin UI waktu itu kan. Teman-teman saya kan udah terima duluan dong. Loh, saya telat 2 tahun nih. Nah, gimana caranya saya lulusnya bareng gitu loh. Nah, saya lihat kok ada mahasiswa jurusan lain yang bisa ngambil mata kuliah tingkat atas. Nah, saya ambil tuh 2 tahun di atas saya. Alhamdulillah sih setiap ambil kuliah tuh lulus terus kan. Ya udah, akhirnya bisa lulus 4 tahun, teman-teman masih kuliah, saya sendiri lulus. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu? Prinsipnya gitu aja. Orang lain bisa prestasi, kita harus juga bisa. Sama-sama makan nasi kok. Sama-sama kuliah di ITB, kenapa dia bisa, kita enggak gitu. Jadi saya ambil mata kuliah, beberapa mata kuliah di atas. Tujuan saya sih cuma satu. Yang susah-susah, kedengaran susah. Saya nggak tahu sekarang yang susah apa ya di teknik perminyakan ya. Itu saya ambil, supaya apa? Kalau saya nggak lulus, paling tidak saya sudah tahu, dapat ilmunya kan. Saya sudah bisa ikut ujiannya. Kalau ngulang kan lebih gampang. Ketimbang baru. Wah, saya udah 2 kali kuliah, masa nggak lulus juga, bego amat kan gitu. Dilala tuh setelah saya ambil mata kuliah, ujian kok lulus gitu loh. Niatnya sih cuman kayak ngejar
ngejar star aja gitu, curi star. Teman-teman kelas belum dapat ilmunya, belum ada kuliahnya, saya udah gitu. Wah, saya udah tahu, nanti saya belajar kan 2 kali ngulang masa nggak lulus kan, kira-kira gitulah. Lulus terus, ya udah. Dan benefitnya ketua himpunan itu, waktu itu saya hampir setiap dosen pengen saya jadi asisten dosen. Jadi yang dikenal cuma saya gitu. Setiap di kelas, Joko mana gitu. Pak, udah kamu maju. Nah, jelasin gitu, nurunin rumus. Joko mana? Nah, kamu jadi asisten saya. Jadi ngatur jam kuliah, ngatur ujian. Kadang-kadang ngumpulin ujian, meriksa ujian. Loh, masa saya meriksa punya saya sendiri gitu kan? Terus kadang-kadang dosen, Jok, kamu mau nilai berapa? Loh, ya maunya yang tinggi Pak gitu. B aja ya, oh iya B. Kira-kira gitu waktu itu. Karena saya banyak teman pas disertasi juga, dosen tuh, Jok, kamu mau butuh paper apa? Harusnya kan saya nyari paper. Kamu ngomong ke saya, dicari, jadi dosen yang nyariin. Bagi dia kan benefit juga, saya yang baca kan, saya nulis kan. Segini paper bahasa Inggris lagi. Nah, saya kan ketua himpunan, banyak teman dong. Yuk teman, pasti ada teman yang Inggrisnya jago, ada yang komputernya jago, bener ya? Masing-masing orang punya jago sendiri. Yang bahasa Inggrisnya jago, yuk tolong terjemahin, siap gitu kan. Yang komputernya jago, tolong bikinin programnya. Nah gitu, jadi saya minta tolong semua orang. Iya, saya udah ngumpulin semua di terjemahan bahasa Indonesia, saya bikin formulanya, kamu tolong tes, bikin programnya. Kan saya nggak ngerti komputer, bikin komputer kan. Saya cuma ngecek satu, ngitung formula pakai kalkulator, bener nggak? Kalau pakai komputer kan cepet. Itu saya lulus, Jok lu jangan bangga. Kenapa emang? Ini bukan karya lu katanya. Karya semua orang katanya. Iya, kita dosen deket. Dosen kan kalau kita udah deket, maksud kita nggak dilulusin. Ya kan, adalah kemanusiaannya kan. Nah itu penting loh dalam hidup ternyata. Maka kenapa karir saya itu terus naik, udah mentok lah. Karena saya banyak bergaul, banyak bantu orang, sehingga orang begitu melihat saya, Joko, selalu setiap ada posisi kosong, selalu saya nama saya. Di luar dan di dalam selalu dukung. Ya intinya kayak gini, ikut kegiatan, bergaul, komunikasi. Di kerjaan juga gitu. Namanya PNS kan paling 2 jam kerjaan selesai. Zaman saya ya. Saya ngapain gitu? Ya udah belajar TOEFL kan. Terus keliling. Kita kan nggak tahu apa yang dia kerjakan kan. Udah kita datang, lu ngerjain apa sih? Apa yang bisa gue bantu gitu kan? Kita bantuin dia. Jadi saya tuh keliling. Kalau udah selesai tupoksi kita kan, udah gangguin temen aja gitu. Sambil ngobrol kan gitu. Dulu kan belum ada YouTube, kalau YouTube kan bodo amat kerjaan selesai gini kan. Iya. Dulu belum ada, jadi kita gaul lah gitu. Banyak hal-hal yang nggak ada di kuliah gitu. Tapi bukan berarti orang yang kutu buku nggak berhasil juga, banyak juga dia profesional kan. Kalau saya emang sukanya gaul kemana-mana gitu. Gitu. Itu dari dulu udah ada cita-cita buat jadi dirjen? Enggak. Saya dulu cita-citanya Pertamina. Saya nggak tahu tuh ada Dirjen Migas. Terus terang aja. Nah, ketika saya ketua himpunan, bikin acara seminar dong. Acara seminar tiba-tiba dosen bilang, Jok, undang Dirjen Migas. Apa tuh Pak Dirjen Migas gitu kan? Nah akhirnya cari tahu kan. Kalau dasar kegiatan seminar itu, Dirjen Migas bilang, kalau ada teman-teman yang mau mahasiswa masuk ke Dirjen Migas, ketemu saya langsung katanya. Waktu itu dirjennya Pak Suyitno, dia geologi. Ini kan akibat dari kegiatan mahasiswa juga kan. Begitu lulus, ya udah pertama sih kerja di swasta sih, dibantu sama dosen pembimbing juga. Udah Jok, yuk temuin ini, temuin, langsung masuk kerja tuh, nggak pakai tes. Nah, swasta itu kan kerjanya sampai jam 2 pagi gitu ya. Terus saya merasa, jiwa saya kan organisasi. Kayak gini lah kan. Wah, kayaknya nggak cocok nih gitu. Nah, saya dengar kalau PNS itu kan waktu banyak. Kesempatan kuliah ke luar negeri itu banyak sekali. Nah, saya juga bisa berorganisasi kayak gini lagi kan di masyarakat gitu. Makanya saya sempat jadi ketua KNPI kan. Jadi,
karena jiwa saya ingin bergaul, berorganisasi, ya udah saya pilih PNS. Waktu itu juga Pak Itno, saya tes di Pertamina, nggak lulus sih. Waktu saya kerja di swasta, konsultan Petroleum Engineering, ya kita pokoknya kerja berdasarkan target, gaji kita udah segitu. Gede sih, waktu itu 6 kali dari gaji PNS lah saat itu ya. Terus waktu saya habis di sana hanya untuk perusahaan, hidup kita tuh hanya untuk perusahaan. Padahal jiwa saya kan untuk negara gitu kan. Ya kayak kita gini kan, kita idealisme kan tetap ada gitu. Kita berjuang, wah masyarakat bangsa negara kan gitu mahasiswa. Nah itu masih membekas gitu. Nah itu yang paling cocok waktu itu di PNS menurut saya. Atau Pertamina lah, gajinya gede dikit. Cuma nggak terima gitu. Karena nggak terima, ya udah. Tapi alhamdulillah sih sekarang kan komisaris juga kan di PAE. Sempet sih ditawarin jadi direksi Pertamina, tapi udah jadi dirjen kan, waduh, gengsi juga dirjen turun gini kan. Saya bilang kalau dirut oke lah gitu. Nah, ya bukan berarti besok-besok mungkin balik lagi ke Pertamina, bisa juga kan, apa tahu ya kan. Itu awalnya saya kerja di migas, jadi ya sudah, saya datang ke dirjen bilang udah cari orang siapa. Saya ajak satu pun nggak ada yang mau loh. Kan gaji kecil PNS, nggak ada yang mau masuk migas. Angkatan saya ya, cuma saya sendiri. Tapi setelah itu setiap tahun saya ajak alumni, saya temuin alumni juga, nih anak minyak, oke Jok, jangan bawa banyak-banyak, karena berapa orang mas? Satu lah katanya gitu. Jadi tiap tahun ada. Nah, ketika saya sekolah ke luar negeri, kan saya makin sini kan. Nah yang di sini tuh yang berhubungan dengan adik kelas ngomong gitu loh, ajak. Ya dialah jadi komunikasi. Saya kan nggak mungkin di luar negeri 2 tahun, putus tuh sejak itu. Tapi setelah itu ada lagi 1-2, tapi tidak tiap tahun ya. Oh ya banyak. Dari awal kuliah sampai sekarang yang penting gaul ya mas. Yang penting gaul. Penting dong networking. Karena waktu itu Mas Dea masih ngajar nggak? Masih. Dia pernah bilang ke anak-anak, pinter aja itu tidak cukup. Aku masih ingat tuh dia bilang, pinter aja tidak cukup. Terus apa? Satu lagi, yaitu networking, komunikasi dengan orang dan sebagainya. Mungkin tadi kita udah dengar banyak cerita dari Mas Joko sendiri. Ya, sambil makan dong. Iya. Ntar dingin loh. Nah, mungkin itu aja sih mas yang Oke. kita butuhin wawancara hari ini. Semoga juga pesan-pesan dari mas, masukan-masukan Iya. gitu dari mas bisa diambil nilai-nilainya Iya. dari mahasiswa dan tersebarkan di mahasiswa baik pendidikan atau pendidikan. Iya. Ya, itu aja sih dari Mas Joko, dari saya. Iya. Mas Joko, terima kasih Mas Joko. Terima kasih. Udah mau ngisi acara kita. Iya. Semoga Mas Joko sehat selalu dan sukses. Amin.